teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Ulik Karya Kita. Kita akan mengulik karya-karya yang ada di Bonanpi Arsitek. Hari ini kita sudah berjanji sama Mas Widodo yang kemarin udah diskusi bareng kita. Yuk langsung aja kita samperin. Halo Mas Wid. Halo, apa kabarnya? Sehat. Masih physical distancing ya ini? Oke. Sekarang ini lagi pembangunan yang project yang kemarin tuh ya? Iya. Ya. Mungkin langsung aja bisa sharing ke teman-teman, sekalian kita masuk, boleh kan ya? Oh, boleh. Iya, langsung aja ya begini. Oke. Nah, jadi project ini sudah jalan 90% sampai sekarang. Jadi memang tinggal pengerjaan finishing gitu. Ada lagi pemasangan, tinggal kusen jendela lah gitu. Jadi memang secara gubahan sudah kelihatan semuanya. Tinggal nanti beberapa finishing yang harus diselesaikan gitu. Oke, biar teman-teman juga langsung bisa lihat proses pembangunannya. Iya, gitu. Yuk kalau mau cek langsung ke dalam. Mas, kayaknya ini pintunya lebih besar daripada pintu pada rumah pada umumnya gitu ya. Bisa dijelasin ini emang dari pemiliknya yang mau kayak gini atau gimana sih? Jadi pertama ruang ini adalah ruang tamu ya, ruang yang paling depan, sehingga memang butuh cahaya yang cukup untuk di dalam ruangan, sehingga pintunya memang kita maksimalkan, besarannya juga memang besar, dimensinya memang kita buat lebih besar, kaca-kacanya juga lebih tinggi gitu. Jadi kesan itu yang mau dimasukkan ke dalam ruang sama si pemilik rumah ini gitu. Oke, kayaknya kok kalau saya di sini kecil. Enggak, jadi memang kayak gitu. Jadi hampir semua sisinya ini kan kayak terbuka gitu Mbak. Kaca gitu. Tapi memang di depan kan ada tetap kanopi sehingga bisa masukin cahaya tapi nggak silau yang sampai buat terlalu panas gitu. Oke Mas. Yuk, kita cek di dalam. Lumayan besar juga ya Mas ya ruangannya. Ini ruangan apa Mas kalau boleh tahu? Jadi ini ruang utamanya ya, ruang communal space-nya buat si pengguna. Posisinya memang pas di tengah banget. Yeah. Nah, karena kita juga mengejar untuk cahaya dan sirkulasi udara, sehingga ini ada poin besar yang nantinya membantu untuk melengkapi kebutuhan tadi. Jadi kayak masuk, jadi pas siang hari gitu nggak perlu nyalain lampu gitu. Jadi ruang ini yang jadi core-nya dari si bangunan. Oke, berarti ruang keluarga ya Mas ya? Gabung gitu. Kalau yang ini kayaknya disekat gitu Mas, ini buat apa ya ini? Oke, jadi ruang ini tuh adalah musola sebenarnya. Cuman kan kegiatan musola itu bukan yang rutin kita lakukan setiap saat gitu. Jadi makanya ruangannya kita lebih fungsikan secara lebih fleksibel gitu. Jadi suatu waktu misalnya ini ruang mau dipakai untuk bersama dengan jumlah yang lebih banyak gitu penggunanya, ini bisa dipakai gitu. Jadi ada pintu lipatnya nanti yang bisa dibuka sehingga ini bisa dipakai dari musola, ruang utama, ruang tengah ini sama ruang tamu yang di depan tadi. Ya? Betul. Kalau yang itu ruang apa Mas? Kamar utama? Iya, bukan. Ini memang kamar tapi bukan kamar utama. Oke. Kamar utamanya nanti di bagian belakang. Nah, ini yang depan ini untuk kamar tamu sih nantinya. Jadi memang penghuninya di depan, bisa ngeliat langsung ke depan. Selain itu ruang tengah ini memang ruang besar gitu yang fungsinya banyak ya. Jadi kita merge dari dapur yang di bawah tangga ini, kemudian ada di sini ruang makan, di bagian tengah situ ada ruang nonton TV dan desk TV-nya ada di dinding sebelah sana. Jadi satu line itu dia terbuka tanpa sekat. Di open plan gitu ya? Iya, betul. Oke Mas Wid. Mas Wid, bentar. Mas Wid gimana? Tadi kan di sini kan musola ya? Ini buat apa Mas? Tempat wudhu? Ya, jadi ini sebenarnya adalah inner court di dalam ya. Jadi karena memang gubahannya panjang, kita tetap butuh di tengah itu untuk sumber udaranya tadi biar bisa masuk cross ventilationnya dari depan, dari belakang sama di tengah untuk mendukung fungsi itu. Jadi ini sebenarnya void sampai atas bolong gitu Mbak. Jadi memang dia terang ya udara juga lewat ke sini gitu. Itu ada penghijauan lah di dalam rumah. Ini terkoneksi langsung sama dapur yang di bawah tangga tadi. Jadi dari dapur bisa ngeliat ke inner court yang di tengah, dari kamar utama yang di sisi belakang ini juga bisa ngeliat ke taman tadi. Nanti kalau kehujanan juga ya ini ya? Iya bisa, cuma sedikit yang masuk ke bagian sana ke sini. Oke. Bisa langsung ke belakang aja Mas? Oh boleh. Nah,
Jadi ini Ini udah mentok ya berarti? ya, ini bagian belakang kamar mandi. Yang ini kamar mandi untuk dipakai bersama. Satu, terus yang satunya lagi ini di sebelah sini juga sebenarnya ada kamar mandi, tapi itu kamar mandi yang diakses dari kamar yang di belakang sini. Oke. Jadi ini ada kamar di belakang sini, kamar mandinya dalam, di sini sama ini kamar mandi luar gitu. Pintu keluar. Ya, ini jadi pintu yang dari belakang gitu. Ini kenapa Mas kok bukanya kan biasanya kan pintunya ke dalam nih. Ini kenapa dibuka ke luar? Oke. Jadi kalau di Jogja itu biasanya kan kita harus aware sama mitigasi bencana nih. Nah, jadi di beberapa titik kita juga harus pertimbangkan kemungkinan untuk evakuasi. Nah, jadi kalau umumnya memang pintu dibuka masuk ke dalam, yang ini untuk jaga-jaga pintu belakangnya, yang dua daun ini kita buat untuk dia bisa dibuka keluar. Jadi suatu waktu mau gampang gitu ya. Seperti itu. Harapannya seperti itu, Mbak. Oke, lari-larian langsung. Ya. Oke, Mas. Kita bisa langsung ke atas aja Mas ini. Ke lantai 2-nya? Oh, boleh. Bentar Mas. Kayaknya ini menarik ya Mas. Lampunya tuh emang didesain seperti ini ya? Iya, jadi ini modelnya kan kalau misalnya dia atapnya kita menggunakan atap pelana, kemudian plafonnya kita tidak gunakan plafon flat yang umum seperti itu. Plafonnya ini miring segitiga sehingga kurang memungkinkan ketika kita menggunakan lampu yang menempel ke plafon. Selain susah untuk maintenance-nya nanti ketika mau diganti, pencapaiannya kan nanti berat. Jadi sehingga pilihan yang kita ambil adalah jenis lampu gantung seperti ini gitu. Oh, oke. Tapi bagus Mas, lucu. Oh iya. Harus dong. Yuk. Nah, jadi ini kamar satu, di sini juga ada kamar di lantai 2. Kemudian ini voidnya yang dari lantai 1 tadi. Oh, yang ke taman itu ya? Iya, betul. Iya. Jadi semua ruangan bisa dapat cahayanya gitu. Nanti kan di sebelah dinding ini ada kamar mandi, Mbak. Jadi juga dia bisa dapat dari boven yang sini gitu. Jadi kita memaksimalkan ruang itu buat supaya dia bisa terhubung dengan ruang luar langsung gitu. Oke, mungkin bisa langsung lihat kamar mandinya? Boleh. Ini kamar juga ya Mas? Kamar tidur? Atau? Bukan, ini coba dicek aja langsung banyak. Nggak dikuncikan ya? Enggak. Nah. Terang banget ya? Iya, jadi itu ruang cuci. Posisinya memang paling belakang. Kita buat terbuka. Nanti atapnya ini kita pakaikan solar flat, jadi transparan gitu. Ruang cuci, ruang jemur di bagian sini. Nah, di belakangnya juga ada roster biar tidak masih membatasi, tapi udara bisa tetap mengalir Iya, gitu. bagus. Iya sih. Kalau foto di situ kayak bagus. Foto ala-ala anak kekinian ya? Iya. Iya, bisa sih. Oke Mas, bisa langsung ke kamar utama? Ada kamar tambahan di sini ya. Iya. Nah, jadi ini adalah kamar yang paling posisinya paling belakang di lantai 2, tapi dia karena ukurannya kecil cenderung bisa jadi gelap kan. Nah, makanya kita buat dia sebagai kita buatkan bukaan yang bisa dia dapat cahaya masuk ke dalam gitu. Sebenarnya cahaya dari sini juga selain untuk ke dalam, fungsi bukaan ini juga menjadi bagian dari fasad bangunan gitu nantinya Mbak. Oh iya, kelihatan dari luarnya gitu ya. Betul gitu. Nah, ini nanti rencananya kalau di balik si dinding ini, di balik kaca-kaca ini ada pohon gitu yang sengaja bakal dimunculkan. Mau lihat nggak ke balkon sebelah? Oh iya, pohon dari bawah gitu? Iya, nah ayo kita coba kita lihat. Nah, jadi di sini adalah balkon ya. Balkon dari lantai 2 itu yang bagian belakang ada sini balkon. Kemudian ini ada lubang dari pohon bawah. Kita buat naik ke atas sampai ke sini. Jadi kayak ada, kalau dilihat tuh kayak ada pohonnya menembus si bangunan gitu. Cuma nanti tantangannya memang kita coba cari kan jenis pohon yang tajuknya memang bukan tajuk melebar, yang dia lebih ke vertikal sehingga dahan sama rantingnya nggak ke mana-mana. Lucu ya? Iya, konsepnya nanti ada kayak di gitu. Sini juga buat tempat santai gitu bisa ya? Iya, bisa untuk ngopi-ngopi gitu. Mungkin sore-sore atau ngopi pagi-pagi. cantik, lihat senja gitu ya? Betul.
ini deh, jam makan siang. Oke. Lapar juga kan ya? Iya. Ini juga udah semuanya ya? Ya, ini ruangannya juga tadi secara keseluruhan udah kita jelasin satu-satu supaya kurang lebih ada gambaran lagi. Oke. Jadi mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah! Oh, boleh mau lihat ke atas? Ya. Nah, cuman saya lagi capek untuk lewat tangga ya. Jadi, Oke. Mbaknya saya evakuasi ke atas nggak apa-apa? Bisa emang? Bisa. Oke, tutup matanya.